Jumpa lagi dengan saya 7R. Saat ini saya akan membahas tentang usaha. Kita semua tahu, untuk mencapai tujuan dibutuhkan usaha. Nah, saat ini saya akan membahas tentang apa itu usaha. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita lanjut. Ya, usaha merupakan gaya yang menghasilkan perpindahan. Usaha tidak bernilai jika tidak menghasilkan perpindahan. Artinya, komponen yang ada pada usaha itu ada gaya dan ada perpindahan. Walaupun kita memiliki gaya yang besar, tetapi tidak ada perpindahan, itu sama saja dengan usaha yang sia-sia. Ya, bisa dikata walaupun kita bermodal besar, tetapi tidak berani bertindak, maka kita dianggap tidak punya usaha. Jadi intinya ada dua hal, yaitu gaya dan perpindahan atau modal dan tindakan. Kita punya modal, kita bertindak, maka kita memiliki usaha. Ya, kita langsung saja di rumus matematisnya. Ya, kita lihat seperti ini. Misalnya, ada sebuah balok, kita ingin memindahkan ini. Nah, kita punya gaya sekian, kita lakukan, maka balok ini akan bergeser sejauh S. Maka, usaha yang kita lakukan itu adalah gaya dikali perpindahan atau F dikali S. Jadi, besarnya usaha kita, gaya yang kita berikan dikali dengan jauhnya perpindahan. Itulah usaha. Jadi, dari rumus ini, kita bisa tahu bahwa usaha adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Seseorang pernah berkata, apa sih kurangnya diriku? Kenapa tidak ada yang menyukaiku dibanding dengan dia? Ya, saya ingin mengatakan, walaupun kau punya segudang gaya, punya modal besar, tetapi engkau tidak mau bertindak, engkau tidak mau berusaha, ya, tidak mau mengambil tindakan, maka modalmu itu sia-sia. Walaupun kita punya modal tanpa tindakan, maka sia-sia. Ya, walaupun engkau bertampang ganteng, engkau memakai minyak rambut satu hari setengah botol, kalau engkau tidak mau bertindak, sia-sia. Ya, walaupun punya wajah pas-pasan, ya modal pas-pasan, tapi memiliki keberanian untuk bertindak, wow, itu sudah luar biasa dapat menghasilkan usaha. Jadi, antara gaya dan perpindahan ini sangat dibutuhkan karena gaya yang menghasilkan perpindahan. Nah, tanpa gaya tidak ada perpindahan. Ya, itu jadi memang gaya sangat penting, tetapi kalau tidak mau bertindak maka sia-sialah modal itu. Ya, misalnya seperti gambar ini. Ya, ada sebuah mobil truk yang besar akan didorong oleh sekelompok orang dengan berbagai macam gaya dan besar gaya. Ya, nah apabila mobil ini tidak bergerak, maka sia-sialah usahanya. Seperti dikatakan tadi bahwa gaya yang tidak menghasilkan perpindahan dianggap usaha yang sia-sia. Nah, bagaimana kalau ini kan gaya yang searah dengan perpindahan? Bagaimana kalau kita sudah memiliki gaya tetapi arahnya tidak sesuai dengan perpindahan yang kita inginkan? Nah, ada caranya untuk mengatasinya. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini sebuah balok yang akan kita pindahkan ke sini. Nah, ternyata arah gaya kita ke atas. Ya, misalnya ini kita tarik ke atas, sedangkan arahnya ke sini. Apakah gaya ini kita gunakan? Tidak. Kita gunakan komponen gaya F cos theta. Jadi kita gunakan F cos theta yang searah dengan arah perpindahan. Nah, kalau ada kasus seperti ini, kita gunakan rumus W sama dengan F S cos theta. Artinya komponen gaya F cos theta itu yang kita gunakan. Ya, bukan gaya yang asli. Sehingga kalau dia mengambil sudut seperti ini, maka usaha akan berkurang. Nah, kalau dia 90 derajat, maka usaha sama dengan 0. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini kalau dia membentuk sudut theta. Oke. Ya, ini sekilas tentang gaya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video-video selanjutnya. Semoga video-video selanjutnya lebih bermanfaat dan menambah pengetahuan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa video selanjutnya.